Oke, sekarang kita akan mulai ke inti webinar hari ini. Untuk Kak Yuda boleh open cam, Kak? Oke, halo Kak Yuda, gimana kabarnya malam ini? Halo, baik, kabarnya baik. Oke, nah mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita yang sudah menyentuh 642 orang. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Yudo ya, Yudo Prakoso. Saat ini tuh aku bekerja sebagai Big Data and Code Developers di salah satu IT konsultan yang ada di Jakarta. Dan sebelumnya aku pernah bekerja sebagai konten operasional dan ya latar pendidikan aku matematika. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke. Oke, jadi teman-teman, nah, kali ini kita akan ini ya, topiknya itu adalah mengenal data analytics, strategi belajar SQL untuk pemula. Nah, tapi kenapa sih kita mesti belajar SQL gitu untuk menjadi orang yang mau pindah karir di bidang data atau mau mulai di karir di bidang data? Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke latar belakang kali ya. Bisa next slide. Jadi mungkin teman-teman itu sebelumnya udah pernah layarnya nggak ada, layarnya ada kan ya? Jadi sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah lihat ya iklan-iklan kayak gini gitu. Banyak banget bootcamp bermunculan gitu. Nah, terutama bootcamp yang tentang career shifting di bidang data gitu. Kayak entah mau jadi data scientist, data analis, data engineer, AI engineer, ML engineer dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat bootcamp ini munculnya kapan sih? Jadi bootcamp ini tuh muncul kurang lebih populer gitu ya saat COVID melanda tuh. Dimana saat COVID melanda kan perusahaan di banyak banyak perusahaan tuh diwajibkan untuk WFH work from home dan banyak juga perusahaan yang melakukan PHK pekerjaan, PHK kerja atau layoff gitu. Nah, jadi waktu banyak yang kerjaan yang mesti WFH, nah, muncul profesi-profesi yang mau populer untuk kerja dari rumah. Salah satu contohnya yaitu profesi di bidang data, kayak data scientist, data analis. Nah, lalu banyak juga orang-orang yang di PHK tuh. Nah, dari PHK kan mereka udah punya dua pilihan sebenarnya teman-teman. Kalau mereka mau kerja lagi antara ya udah mereka nerusin profesi yang udah mereka rintis dari dulu atau mereka mau mulai profesi baru. Nah, si banyak bootcamp ini itu melihat celah di sini. Jadi karir si bidang data ini itu untuk belajar mudah, makanya muncullah bootcamp tentang pindah karir untuk karir di bidang data ini gitu. Jadi nanti orang-orang yang kena PHK itu jadi market si bootcamp ini gitu. Apalagi mereka yang ingin pindah karir di bidang yang lain, bukan bidang yang mereka dulu tekuni seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat bootcamp ini itu banyak dan cukup mahal gitu ya, nggak murah. Ya, ada yang 3 juta, ada yang 8 juta, ada yang 9 juta. Terus kalau kita lihat dari durasinya, itu mereka rata-rata bootcamp itu selama 3 bulan sampai 9 bulan. Tapi mereka itu bisa menjanjikan kalau mereka ikut bootcamp ini, yaitu mereka bisa lolos nih. Atau mereka siap kerja untuk profesi di bidang data. Kok mereka bisa yakin gitu sih? Para orang yang bikin bootcamp ini kok bisa memberikan janji seperti itu kenapa? Gitu. Jadi alasannya itu, slide selanjutnya. Jadi alasan itu yang pertama, SDM-nya kurang banyak ya. Kalau kita lihat lagi term data, khususnya big data ya, itu term big data atau istilah big data baru mulai populer itu seingat aku di tahun 2016 ya, di mana data itu udah mulai banyak dan waktu 2016 ke atas itu 2016-2018 itu mulai banyak tuh tentang machine learning. Mungkin kalau teman-teman ada yang jurusan di matematika atau ilmu komputer itu udah kenal machine learning dari tahun segitulah 2016 sampai 2018. Nah, tapi kalau kita lihat dari sekarang itu tahun 2023
dari tahun 2016 sampai tahun 2023 itu kan udah lewat 6 tahun ya. Tapi apakah 6 tahun ini waktu yang cukup untuk edukasi formal bikin SDM mereka itu mumpuni untuk kerja di bidang data? Nah, pada praktiknya itu belum mumpuni. Makanya muncullah bootcamp-bootcamp yang tadi. Karena SDM yang bisa handle data, big data ini nggak banyak, ini bisa jadi market mereka gitu. Karena pada praktiknya orang-orang yang kerja di bidang data yang udah profesional itu kebanyakan hanya secara memakai metode yang udah secara teruji ya di praktek, itu tinggal dipakai aja kayak gitu. Makanya butuh juga SDM yang praktikal, yang udah siap banget kerja. Beda kalau kita lulus dari edukasi formal ya, kita kan belajar tuh, contohnya mungkin orang yang jurusan sastra, mereka pasti kan belajar metode sastra, di mana metode sastra ini kan pasti bisa dipakai ya untuk mengolah data. Cuma caranya gimana, dan biasanya di praktik tuh gimana sih caranya, mereka tuh nggak punya pengalaman itu kayak gitu. Nah, orang-orang yang udah profesional punya pengalaman itu dan mereka bisa bikin bootcamp itu, dan nanti mereka bisa menciptakan SDM yang siap kerja gitu. Dan semakin banyak orang yang ikut bootcamp, ya SDM-nya makin banyak. Nah, terus apakah lulusan non IT itu bisa terjun ke bidang data? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ini balik lagi ke alasan bootcamp itu muncul, yaitu untuk belajar data, barrier-nya atau halangannya ya, dari kalian non IT gitu ya, bukan yang jurusan IPA gitu, IPS, mau belajar data itu nggak gede. Karena yang balik lagi, SDM yang diperlukan itu kebanyakan yang praktikal. Jadi selama kalian bisa pakai metodenya, itu bisa belajar atau mulai karir di bidang data. Selanjutnya, seperti yang udah tadi aku bilang ya, jadi untuk kita belajar data, itu barrier-nya atau halangannya dari belajar data itu nggak gede. Kenapa bisa aku bilang nggak gede? Jadi kalau kita ambil contoh ada 4 pekerjaan karir di bidang data, yang pertama itu adalah data analis. Secara umum, mereka itu menganalisis data yang gede menggunakan metode statistika untuk mendapatkan insight yang berguna untuk membuat kebijakan atau pengambilan kesimpulan. Di sini kan menggunakan metode statistika. Baik lagi, yang udah profesional di sana, sebagai data analis, mereka itu hanya memakai metode statistika apa nih yang cocok untuk data ini. Gitu. Mereka nggak perlu tahu datanya dari mana. Gitu. Jadi kalau kita melihat data ini, kita tahu nih metodenya ini, ya udah tinggal pakai. Gitu. Jadi di bootcamp itu kita diajarin metode statistika yang udah biasa dipakai itu apa aja, dan diajarin cara makainya. Kayak gitu. Makanya ya balik lagi barrier-nya untuk belajar data, khususnya data analis itu nggak gede. Nah, terus lanjut lagi business intelligence. Kenapa dia juga nggak gede nih kalau kita mau terjun ke jadi business intelligence? Nah, jadi business intelligence itu generalnya mereka itu membuat dashboard dari data yang besar untuk reporting atau monitoring KPI perusahaan. Nah, business intelligence itu dulunya mereka tuh kerja pakai Excel, di mana mereka dari data tuh di Excel dibikin grafik-grafik yang cantik-cantik gitu. Nah, sedangkan di Excel kan kita agak ribet ya dulu, mesti kayak ada pivot table gitu, pivot table, habis itu baru bikin grafiknya gitu. Nah, tapi makin ke sini business intelligence itu udah ada tools yang lebih mudah. Jadi toolsnya kalau dari Excel kan masih agak-agak manual gitu. Nah, tools yang sekarang untuk business intelligence, untuk bikin dashboardnya itu, kalian tinggal ambil data aja, dari data nanti tinggal di drag and drop aja, datanya mau apa dan tampilannya mau apa gitu. Jadi dari toolsnya sendiri, belajar tools untuk jadi business intelligence itu mudah. Paling untuk ahli di bidang business intelligence itu perlu seni ya, karena kalian kan akan bikin dashboard yang digunakan untuk reporting ataupun monitoring. Jadi orang yang melihat dashboard kalian tuh harus ngerti maksudnya apa dan enak dilihat. Jadi butuh ada seninya. Gitu. Paling yang sulit adalah seninya itu untuk jadi ahli. Terus yang ketiga tuh ada data scientist. Data scientist ini agak mirip dengan data analis. Jadi kan data analis tadi kan pakai metode statistika yang udah biasa dipakai nih di dunia kerja. Data scientist juga sama. Jadi dia pakai model-model machine learning yang udah sering dipakai juga di dunia kerja gitu. Kecuali kalian jadi mungkin researcher ya, bukan game model, tapi kalian membuat model baru gitu. Tapi karena data scientist di dunia kerja, mereka cuma pakai model-model yang udah ada, yang udah sering dipakai di dunia kerja. Jadi pertama mereka analisis data, habis itu datanya cocoknya dibikin modelnya pakai apa nih gitu. Dan modelnya itu udah ada, jadi
model yang biasa dipakai udah ada, kalian tinggal ngetrain aja data tersebut dengan model tersebut gitu. Jadi agak mirip dengan analis. Kalau data analis itu pakai aja metode statistik yang cocok, data scientist juga tinggal pakai aja model yang cocok kayak gitu. Datanya dari mana itu urusan belakangan, karena di dunia pekerjaan itu yang penting praktikal dulu. Nah, terus yang terakhir itu ada data engineer. Jadi data engineer itu tugasnya membuat pipeline. Pipeline itu adalah hulu ke hilir ya. Membuat pipeline data kotor sehingga siap untuk dianalisis atau jadi bersih. Jadi dia dari data yang kotor nih untuk siap untuk jadi data bersih, siap dianalisis. Nah, dalam mereka bikin memproses datanya dari yang kotor sampai yang bersih, ini agak mirip dengan business intelligence. Kebanyakan tools yang dipakai data engineer itu udah drag and drop juga. Jadi sebagai contoh, data engineer nih, ini ada data kotor, supaya jadi data bersih diapain? Jadi dari ini misalkan di filter dulu nih, udah berarti ada fungsi filter, habis itu tinggal tarik garis aja ke sini. Dari filter mau diapain lagi, tarik garis lagi sampai akhirnya jadi data bersih. Kayak gitu. Jadi makanya tools-nya itu udah gampang. Jadi kita untuk belajar tools sebagai data engineer itu gampang juga. Makanya ya banyak juga bootcamp yang bikin bootcamp untuk jadi data engineer seperti itu. Jadi secara kesimpulannya, biar belajar data secara praktikal ya, itu nggak gede kalau kita mau terjun ke dunia data. Apalagi teman-teman nih yang mau career shifting ya ke bidang data. Jadi nggak usah takut gitu, karena siapa aja bisa sebenarnya. Gitu. Lanjut slide berikutnya. Nah, terus apa sih yang mereka kerjain? Tadi mungkin aku udah ngasih contoh ya, oke, kata-kata kerjaan itu apaan gitu. Nah, contohnya di sini, seorang business intelligence itu akan bikin dashboard. Nah, ini contoh dashboard yang dibikin. Kayak gitu. Nah, mereka tuh ada data, nanti tinggal drag and drop aja ke kolom-kolom yang mana, di grid yang mana, nanti ditampilkan sebagai apa. Kayak gitu. Jadi ini mirip banget kayak misalkan kalian bikin grafik-grafik di Excel dengan rapi banget, ya itu mirip. Gitu. Cuma di business intelligence, prosesnya udah lebih mudah. Dan kurang lebih output yang dibikin itu kayak gini. Nah, terus ini adalah seorang data engineer yang mau bikin pipeline dari data kotor hingga bersih. Mudah aku bilang tadi, dia kan ada dua proses ya, dari kotor sampai bersih. Terus ada proses di dalamnya, yaitu tinggal tarik garis doang, kayak gitu. Jadi contohnya itu uh, ada EMR CPU user, ini kemana nih? Ternyata masuk ke DWH stage, berarti dia dari sini langsung masukin aja ke sini, berarti udah bersih, kayak gitu. Kalau ada proses lagi nanti ada tambahan lagi proses di tengahnya, kurang lebih kayak gitu, tinggal drag and drop doang. Lanjut lagi. Nah, terus ini ada ini ya, EDA, Explanatory Data Analysis. Biasanya ini dipakai sama data analis dan data scientist untuk mengeksplor datanya sebelum mereka pakai metode statistika atau mereka bikin modelnya. Jadi di sini contohnya mereka tuh kebanyakan data scientist dan data analis itu untuk melakukan EDA-nya mereka pakai program Python, bahasa pemrograman Python, di mana ini juga udah banyak banget dan cukup mudah dipelajari karena Python itu mudah bahasanya untuk dimengerti orang awam. Nah, kayak bahasa Inggris aja pada umumnya. Dan tool-toolsnya udah banyak juga gitu, kayak ada Pandas untuk apa ngambil table gitu-gitu. Dan untuk gambarin udah ada Matplotlib. Nah, lanjut slide berikutnya. Terus dari 4 pekerjaan tadi di bidang data, tadi ada data analis, data scientist, data business intelligence, data engineer, itu mereka kira-kira skill apa sih yang mencakup semuanya dan dasarnya apa? Jadi balik lagi, kalau misalkan kita jadi data analis, kan kita mesti menganalisis data. Nah, datanya dari mana? Mesti kita ambil dulu. Ambilnya pakai apa? Ya kan? Terus data scientist juga sebelum bikin modelnya, mesti ngambil datanya dulu. Ngambilnya pakai apa? Business intelligence juga sama. Jadi mereka ngambil datanya untuk siap dipresentasiin, itu pakai apa? Terus data engineer itu juga kalau mau bikin pipeline gitu, misalnya ditulis-tulis, kira-kira secara query-nya itu pakai apa gitu. Jadi semuanya itu untuk ngambil datanya kita pakai yang namanya SQL ya atau SQL. Bebas bacanya apa sih? Biasanya aku bacanya SQL. SQL. Betul. Nah, SQL itu apa? Slide berikutnya. Jadi SQL itu gunanya tadi aku bilang untuk ngambil data. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak gini. Misalnya ada kasus ya, tolong dong cariin kandidat yang cocok untuk jadi posisi data analis. Syaratnya itu bisa Python, Tableau, dan PostgreSQL. Nah,
misalkan kamu seorang data analis ya, disuruh dicari kerjaan kayak gini ya, disuruh ambil kandidat yang cocok. Terus ngambil pakai apa? Ya ini pakai SQL. Caranya gimana? Contohnya di sini ya. Ini ada select candidate ID, berarti kita ngambil candidate ID from candidates, berarti dari table candidates where skill in Python, Tableau, PostgreSQL. Ini maksudnya mereka harus punya skill Python, Tableau, dan PostgreSQL. Habis itu di grup berdasarkan candidate ID. Ini cuma dikelompokin aja berdasarkan candidate ID-nya. Nah, habis itu di order by candidate ID. Ini tinggal diurutin dari candidate ID yang terkecil sampai terbesar. Jadi nanti keluar tuh kandidat-kandidat ID yang punya 3 skill tersebut. Dari itu nanti siap untuk diberikan ke yang minta tadi. Jadi mereka tahu, oh ini tuh orang-orang yang punya skill Python, Tableau, dan PostgreSQL. Nah, setelah itu ya usernya bebas. Mungkin nanti dipanggil untuk interview kerja atau gimana gitu. Lanjut, slide berikutnya. Nah, jadi SQL itu adalah kependekan dari Structured Query Language. Nah, maksudnya apa? Jadi, query itu adalah bahasa untuk mengambil data yang sudah terstruktur. Data yang struktur ini bentuknya adalah bentuk table. Jadi mungkin teman-teman yang pasti udah pernah ya belajar Excel ya, itu bentuknya sama kayak Excel. Jadi bentuknya table-table gitu. Dan gunanya untuk ngambil data tadi, data entah untuk dianalisis, untuk dibersihin, dan lain sebagainya. Dan kenapa SQL ini penting sebagai awal mulai karir di bidang data, itu karena semua pekerjaan di bidang data pasti atau pernah menggunakan SQL pertamanya. Nggak mungkin enggak. Gitu. Jadi skill dasar banget nih sebelum kalian misalnya skill dasar banget kalian mau uh, belajar jadi data scientist, data analis, business intelligence, data engineer, pasti harus belajar SQL dulu. Gitu. Entah kalian belajar sendiri ataupun kalian ikut bootcamp, pasti belajar SQL pertama-tama. Nah, terus untuk belajar SQL itu kalian harus mesti punya skill apa? Jadi kalau kita lihat ya, SQL kan structured query language. Berarti kalian mesti bisa berpikir dengan struktur gitu. Karena kan kalau kita ngomongin bahasa, di sini SQL sendiri termasuk bahasa pemrograman ya. Mungkin bukan yang bisa bikin program gitu, tapi untuk ngambil data, dalam kita nulis bahasa, itu kan kita harus struktur nih. Biar sintaksnya benar, dibacanya benar. Jadi pas kita run SQL-nya itu datanya keluar lah apa yang kita inginkan. Jadi kita mesti bisa berpikir secara struktur dan kritis. Nah, terus kita juga harus bisa problem solving. Kenapa? Jadi biasanya kasusnya kayak contoh tadi, ada seorang user minta ke kita gitu ya untuk mengambil data ini gitu. Jadi uh, pengen A, mereka pengen A, tapi untuk dapetin A itu dari mana gitu. Nah, itu kalian mesti bisa problem solving di situ. Jadi dari A ini kalian harus bisa urutin. Kira-kira untuk dapetin A ini mesti ada apa aja sih, butuh apa aja. Misalkan butuh B, C, dan D, atau E gitu. Jadi kalian mesti bisa problem solving. Nah, terus yang terakhir itu teliti terhadap detail. Teliti terhadap detail ini maksudnya karena kalian nulis SQL gitu ya, ngoding, kan pasti kalau ada salah sintaks sedikit gitu ya, atau typo, itu pasti nggak akan jalan. Jadi cukup penting juga teliti terhadap detail. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke inti pembicaraannya. Jadi gimana sih cara belajar SQL untuk pemula? Jadi ada dua sebenarnya. Kalau aku bilang mah, jadi untuk belajar SQL itu kita bisa belajar secara otodidak, mandiri, atau kita belajar lewat bootcamp ya, non otodidak. Kalau kalian ada uang lebih, mending aku saranin ikut bootcamp aja, karena itu udah disediain materinya kan. Jadi kalian udah siap gitu. Ya udah kalian udah ikut bootcamp, siap belajar, materi udah disediain, soal-soal udah disediain, terus data-data udah disediain, tools-tools udah disediain. Jadi kalian tinggal ikutin aja gitu. Jadi udah enak, kalian nggak mesti nyari-nyari manual sendiri-sendiri gitu. Cuma kalau kalian nggak mau keluar uang atau nggak punya uang gitu, kalian bisa belajar otodidak mandiri. Nah, gimana cara belajar otodidak mandiri? Kan kita udah di zaman yang di mana-mana bisa nyari internet ya gitu. Bahkan ada chat GPT gitu. Jadi kalian belajar bisa chat aja si chat GPT, gimana sih cara belajar SQL? Itu pasti dia jawab kayak gitu. Nah, kalau versi aku gimana cara belajar SQL untuk pemula dan gratis itu adalah kayak gini. Yang pertama, slide berikutnya. Tolong slide berikutnya. Jadi kalau yang pertama kan kita pasti
secara orang awam gitu ya, pasti ngetik di Google gitu kan, cara belajar SQL gitu, atau learn SQL bahasa Inggris gitu. Yang keluar pasti yang pertama ini ya, website ini, W3 School gitu, 3W3 School. Nah, ini salah satu contoh website yang aku ambil, dan ini tutorialnya cukup mudah ya, dan udah enak juga. Jadi kalau kalian nyari di internet pasti banyak tuh website-website yang nyediain cara belajar SQL gitu. Nah, ini aku ambil contoh ini ya, W3 School. Di W3 School ini kalau kalian buka untuk belajar SQL, ini udah diurutin nih. Kalau kalian lihat bar yang sebelah kiri, itu kan dia diajarin dari ada materi SQL Home, habis itu SQL Intro, Syntax, Select, Select Listing, sampai Where, dan seterusnya tuh, sampai ke bawah masih banyak. Nah, ini kalau aku lihat sebagai orang yang udah belajar SQL gitu, dan udah pernah pakai juga, ini cukup mudah gitu, karena dikenalin dari yang paling mudah dulu gitu, kayak diperkenalkan apa itu SQL kayak gitu. Terus masuk juga ke sintaksnya, penulisan sintaks di SQL itu kayak gimana. Habis itu masuk ke fungsi-fungsi di SQL yang paling mudah dulu gitu. Makanya kayak ada select gitu kan. Terus di sini kalian juga bisa nyoba-nyoba. Nah, sintaks-sintaks yang ada, contohnya yang di gambar ini, itu kan ada select bintang from customer. Itu maksudnya apa? Jadi kalau kalian klik try it yourself, itu nanti kalian bisa nyoba tuh. Jadi select bintang from customer, langsung kelihatan, langsung keluar datanya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalian kebayang si select bintang from customer itu apa. Dan nanti kalau kalian terus-terusan, itu juga nanti ada, seingat aku, try it yourself ini dengan soal-soal yang berbeda gitu. Jadi kalian akan mudah paham gitu, dan kalian nggak perlu install SQL di komputer kalian untuk belajar sintaks-sintaks dasar ini. Seperti itu. Nah, terus misalkan kalian udah ini ya, udah merasa cukup gitu untuk belajar sintaks-sintaks SQL dasar, terus kalian pengen nyoba, selama ini mungkin kalian nyari di internet dan nyoba-nyoba cuma di internet gitu. Tapi kalian pasti adalah rasa gatel, andai kan bisa nyoba di komputer sendiri gitu. Gimana sih caranya untuk nyoba SQL di komputer sendiri? Kayak gitu. Oke, saat berikutnya. Jadi untuk mengatasi rasa gatel itu ya, aku sendiri merasakan itu. Jadi kalau aku belajar SQL dulu, kan belajarnya lewat internet tuh, kayak tadi W3 School aku nyoba-nyoba di situ, oh ini maksudnya gini gitu-gitu. Tapi kan gimana sih kalau aku mau nyoba, nggak usah buka internet gitu, mau ya udah buka komputer nyoba-nyoba gitu, itu gimana? Nah, jadi yang pertama, kalau kalian mau nyobain SQL di komputer sendiri, kalian tuh mesti install yang namanya RDBMS. RDBMS itu adalah Relational Database Management System, yaitu database yang nanti untuk ngambil datanya, ngolah datanya itu pakai bahasa SQL. Nah, salah satu contoh RDBMS yang populer itu ada tiga, ada PostgreSQL, MySQL, sama Oracle, gitu. Dan tiga-tiga ini ada yang gratis ya. Jadi kalian bisa download aja di internet, habis itu diinstal di komputer pribadi. Cuma waktu kalian install tuh, kalian tuh bisa punya pilihan ya. Kan ini ada banyak pilihan ya, ada Postgre, MySQL, Oracle. Apakah kalian mesti install semuanya? Itu enggak. Jadi misalkan kalian mau belajar SQL, gitu. Tapi yang mana, gitu kan? Ada banyak nih, gitu. Kalau kalian mau belajar SQL, itu sebenarnya pilih yang mana aja sama aja, karena SQL sendiri itu punya bahasa yang udah ada apa ya namanya istilahnya, bahasa uh, udah ada kayak bahasa bersamanya gitu yuk. Kayak misalkan uh, bahasa, misalnya fungsi ini di PostgreSQL itu bisa, di MySQL bisa, di Oracle juga bisa gitu. Jadi mereka tuh udah ada bahasa yang samanya, udah ada standarnya gitu. Tapi ada juga fungsi yang ada di PostgreSQL tapi nggak ada di MySQL kayak gitu. Jadi kalau kalian belajar SQL secara gitu ya general gitu mana aja bisa. Cuma kalau kalian mau fokus kayak belajarnya PostgreSQL ya istilahnya PostgreSQL. Kalau kalian belajar MySQL ya istilahnya MySQL gitu. Atau misalnya mau belajar Oracle ya istilahnya Oracle. Kalau kalian mau belajar semuanya ya istilah aja semuanya gitu. Tapi balik lagi ini nanti mungkin atau kalian ini ya hard disknya harus cukup gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kita udah install RDBMS di komputer lokal kan, berarti kita udah bisa nyoba ya. Cuma kalau kita nyoba SQL, berarti kan kita mesti buka, misalnya mau belajar PostgreSQL nih hari ini, berarti kita mesti buka PostgreSQL kayak gitu. Terus misalnya kita mau belajar juga nih hari ini MySQL, berarti buka juga MySQL kayak gitu.
berarti kalian buka 2 program gitu kan, Postgre sama MySQL secara berbarengan. Apalagi misalnya mau belajar lagi Oracle, berarti buka lagi Oracle gitu, ada 3. Nah, ini kan agak ribet ya, akan makan RAM juga dong harusnya. Nah, itu gimana sih cara ngatasinnya? Nah, ini ada opsional ya. Itu kalian bisa install yang namanya database administration tool, di mana dengan ini kalian tuh bisa pilih nih berbagai macam database yang ingin kalian koneksikan gitu. Jadi misalkan contohnya salah satu contoh database administration tool yang sering dipakai itu ada namanya The Beaver. Nah, dari The Beaver ini itu kalian nanti bisa connect ke database mana aja yang kalian pengen konekin. Sebagai contoh, misalkan kalian mau belajar hari ini PostgreSQL gitu. Nah, dari si database administration tool ini kalian tinggal bikin connection baru ke PostgreSQL. Nah, setelah koneksi kalian bisa SQL query di PostgreSQL dengan sintaks-sintaks PostgreSQL juga. Kalau mau belajar MySQL juga kalian tinggal konekin aja ke MySQL gitu, dan kalian bisa query dengan sintaks SQL di MySQL dan begitu seterusnya. Dan apakah ini akan RAM-nya juga, misalnya apakah itu sama aja kayak buka tiga software sekaligus? Itu enggak, karena kita cuma koneksi ke database si Postgre-nya, MySQL-nya ataupun Oracle-nya. Jadi kita nggak buka software-nya gitu. Jadi lebih lebih nggak makan RAM lah kalau kita mau belajar banyak RDBMS sekaligus. Oke, lanjut. Nah, yang jadi masalah kalau kita install SQL di komputer pribadi gitu, itu pasti pas kita install datanya nggak ada, kosong gitu kan ya, karena kita kan installnya kosongan ya, cuma install sistemnya doang gitu, tapi datanya atau tabel-tabelnya juga nggak ada gitu. Nah, berarti kan kita mesti ngisi nih datanya nih. Nah, tapi ngisi datanya dari mana, dapetin datanya dari mana? Jadi ada salah satu situs yang cukup populer untuk nyari data gitu, namanya Kaggle. Di sini tuh banyak banget dataset yang kalian tinggal download dan kalian bisa import nanti ke RDBMS yang kalian pakai gitu. Jadi misalnya contoh kalian mau nyari data game Steam ya, pasti ada juga di sini gitu. Nanti kalian tinggal download aja, biasa dalam bentuk CSV, CSV-nya di-download, habis itu kalian bisa buka uh, bisa buka tadi RDBMS kalian atau database administrator kalian, habis itu kalian import gitu. Nanti datanya otomatis jadi table yang udah siap di query. Gitu. Atau yang kedua, kalau kalian mau ribet gitu ya, atau kalian punya idealisme, biasanya ada orang ini mau nyari data gitu, misalnya dia mau bikin project gitu sederhana, bikin dashboard gitu ya. Cuma datanya itu datanya mesti kayak gini nih, biar dashboardnya kayak gini gitu, gampang gitu, nggak ngolah lagi, nggak bersihin lagi gitu. Nah, itu biasanya karena orang yang punya ide seperti gitu, ya udah deh, mending scraping aja sendiri atau crawling aja sendiri gitu, manual dari internet. Nah, ini juga bisa, cuma paling kalian mesti skill lebih ya untuk bikin program untuk ngambil data dari internet gitu. Kalau kalian nggak punya atau males gitu nyari sendiri, kalian bisa pakai Kaggle aja. Datanya juga udah cukup banyak. Gitu. Lanjut. Nah, setelah kalian tadi nih udah download datanya kan, habis itu ngapain gitu? Jadi selama kalian download datanya, import datanya jadi table, ya langkah selanjutnya kalian harus explore lagi kan. Explore lagi, kira-kira dari data ini tuh kalian dapat apa gitu, dapat insight apa gitu. Itu diulang-ulang terus tuh sampai kalian merasa, wah, kayaknya udah jago deh gue gitu, atau udah jago deh aku gitu. Nah, kalau kalian udah merasa jago gitu, nah kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kalian coba-cobain soal-soal SQL yang biasanya ditanya di interview. Nah, di sini aku udah kurasi ada 3 biasanya yang sering aku pakai ya. Yang pertama tuh ada HackerRank. Nah, HackerRank ini contohnya itu ada di sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri. Nanti kalian ketik aja HackerRank di internet. Nanti pilih aja yang soal-soal SQL. Nah, itu udah disediain juga soal-soal dari yang mudah sampai yang sulit ya. Gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi, HackerRank ini termasuk soal yang mungkin soal interviewnya nggak jarang gitu ya. Tapi soal-soalnya soal-soal SQL tuh sulit-sulit. Walaupun dibilang mudah, tapi itu sulit. Jadi itu bisa ngasah logika kalian lah kalau kalian nyobain soal di HackerRank. Terus ada LeetCode. Nah, LeetCode ini juga sama kayak HackerRank. Dia juga sediain soal-soal seputar SQL gitu ya. Ada soal tentang interview juga, ada soal bukan tentang interview gitu, cuma latihan doang. Dan ini sama kayak HackerRank itu ada dari easy sampai medium kayak gitu. Jadi enak gitu.
Nah, terus soal-soal delete code ini juga, kok ini lebih enak ya menurut aku, karena kalau dibilang easy ya easy banget gitu, kalau dibilang susah ya susah gitu, sesuai lah dengan tagging difficulty-nya gitu, beda sama hackernya gitu. Terus yang terakhir tuh ada data lemur. Nah, kalau data lemur ini soal-soal dikurasi bener-bener yang pernah dipakai interview, dan itu disebut juga tuh ada ini pernah dipakai di interview di perusahaan apa kayak gitu. Jadi kalau kalian benar-benar mau latihan soal yang pernah dipakai buat interview itu bisa ke data lemur. Nah, tapi perusahaan-perusahaannya kebanyakan perusahaan ini ya di luar negeri gitu, bukan di Indonesia. Cuma kan namanya juga ilmu pasti sama semua kok. Jadi kalian bisa juga coba soal-soal interview SQL di data lemur gitu. Nah, gitu kira-kira slide berikutnya. Jadi kalau aku ringkas ya teman-teman ya, untuk gimana sih belajar SQL untuk pemula, itu dasar dari semua profesi berdata yaitu SQL. Yang pertama itu kalian mesti belajar nih yang tadi sintak-sintak dasar SQL. Yang tadi aku contohnya itu bisa belajar dari internet ya. Salah satu contohnya ada website dari B3 School. Nah, kalau terus kalian juga bisa coba install SQL di komputer lokal kalian sendiri untuk nyoba-nyoba gitu, latihan, terus nyoba-nyoba bikin project mandiri gitu, ngambil data apa gitu, habis itu dianalisis, dapetin insight-nya apa gitu. Terus sama mungkin kalian dapetin insight-nya, kalian bisa coba presentasi tuh ke teman kalian atau saudara kalian. Aku punya ini loh, kamu tahu nggak sih kayak gitu-gitu. Nah, terus cari juga data-data yang beragam gitu. Tadi kan udah install nih SQL di komputer pribadi, cuma datanya kan data tuh banyak banget ya. Nah, ini kalian coba ambil data yang kategori macam-macam gitu ya. Mungkin ada olahraga, ada juga tentang revenue, keuangan, atau kesehatan gitu. Jadi kalian dapat pengetahuan baru gitu. Jadi kalian dapat ilmu tentang kesehatan juga gitu-gitu. Waktu kalian coba-coba explore datanya gitu kan. Itu berguna banget terutama kalau kalian mau jadi data business intelligence ya. Karena kan uh, si data yang kita tampilin itu harus ada konteksnya. Ini buat siapa? Gitu, datanya tentang apa? Kira-kira tampilnya gimana? Jadi kalau kalian dapat konteks data yang tentang apa, itu lebih enak gitu. Nah, terus yang terakhir kalau kalian udah merasa jago banget gitu ya kalian bisa nyoba tadi latihan soal interview SQL. Nah, tapi setelah kalian sampai ini nyoba latihan soal interview SQL, apakah berhenti? Enggak. Kalian ulang-ulang terus aja kayak gitu. Dan nanti kalau lama-lama kalian jago juga gitu sampai mungkin nanti udah apalah sintaks-sintaksnya, nggak perlu googling lagi atau nggak perlu nanya ChatGPT lagi. Nah, kira-kira gitu journey aku waktu belajar SQL dulu sampai sekarang, dan udah dapat kerja juga di ini ya, di IT konsultan sebagai big data and cloud solution developer. Seperti itu. Kurang lebih journey atau strategi untuk belajar SQL bagi pemula. Kayak gitu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak atas materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Kak. Pertanyaannya udah aku pilih dan aku bakal kirim ke kolom chat ya Kak. Yang pertama ada dari Kak Firlia. Minimal spek komputer atau laptop yang dibutuhkan untuk mendalami tentang data analytics itu seperti apa? Oke. Jadi tadi kan aku ngasih contoh kalau kalian mau belajar data sebenarnya nggak mesti nyoba di komputer sendiri kan ya. Gitu, kalian bisa lewat internet gitu. Kayak udah banyak juga website-website yang nyediain kalau kalian mau nyoba cek Postgres itu udah ada tuh yang nyediain juga kayak gitu. Kan bisa mau nyoba masukin data di situ juga bisa. Nah, itu kan kalau kita buka dari browser ya. Misalkan kita cuma mau fokus kerjanya lewat browser doang, itu belajarnya pakai lewat browser doang, itu nggak mesti spek yang wow gitu ya. Yang penting RAM-nya itu minimal 8 GB kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kalian mau install apa namanya RDBMS di lokal kalian, itu selain kalian butuh RAM yang minimal 8 GB, itu kalian juga butuh storage yang cukup gede gitu. Takutnya karena kan kalau kalian install database management system itu filenya juga nggak kecil ya, sekitar 1 gigaan gitu setiap satu ya. Singkat aku Postgres 1 giga, terus Oracle juga 1 giga lebih singkat aku, terus MySQL juga itu sekitar 800 atau 500, itu kan cukup gede ya. Nah, apalagi misalnya kalian aktif banget nih belajarnya gitu, aktif banget belajarnya, ambil data di mana-mana, dimasukin, diimport, terus diolah, terus bikin banyak tabel akhirnya, itu kan lama-lama size-nya makin gede gitu. Jadi mungkin di situ mesti diperhatiin juga, misalkan kalian mau install yang tadi
RDBMS di komputer lokal kalian, kalian punya storage yang cukup lah kayak gitu. Ya 512 kayaknya juga cukup sih. Asal kalian nggak ngisi datanya kebanyakan atau kalian nggak ada aplikasi yang gede kayak game gitu cukup. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada dari Kak Reni. Halo Kak, ingin bertanya, bagi yang ingin berkarir di data analytics, kira-kira skill apa ya Kak yang harus dimiliki atau saran untuk mengikuti pelatihan atau kelas karir apa ya Kak yang kira-kira cocok, terutama bagi yang memiliki latar belakang yang tidak relevan. Makasih Kak sebelumnya. Oke. Jadi kalau kalian mau fokusnya ke data analytics, biasanya kalau kalian ikut bootcamp itu yang akan dipelajari pertama basic statistika dulu gitu. Basic yang diajari itu kayak statistika deskriptif kayak modus, median, mean, kuartil gitu-gitu. Habis itu masuk ke statistika inferensial. Statistika inferensial itu uji hipotesis. Biasanya gitu uji hipotesis terus distribusi uji hipotesis. Uji hipotesis distribusi itu sama metode-metode untuk menguji hipotesis gitu. Biasanya itu yang dipelajarin, tapi itu biasanya dipelajarin kayak gimana cara makainya aja. Enggak, bukan dasarnya itu dari mana, itu enggak. Jadi untuk skill untuk belajar statistika sendiri, ya pertama kalian nggak mesti punya background yang tadi statistika atau matematika atau IPA untuk belajar, karena kalian mulai aja dari awal atau cari buku atau cari artikel tentang metode statistika gitu untuk belajar. Bisa belajar statistika untuk pemula itu juga ada biasanya nanti diajarin kayak statistika deskriptif gitu. Nanti terus misalnya udah masuk ke statistika inferensial mungkin udah mulai agak sulit ya gitu, karena biasanya kalimat-kalimatnya udah mulai kayak ini bahasa apa gitu. Itu mungkin yang mesti mesti apa ya, mesti punya niat yang lebih gitu untuk lanjutin si yang statistika tadi untuk udah masuk inferensial gitu. Nah terus setelah belajar statistik, biasanya basic statistik tadi kalian aku masuk SQL kayak gitu. Nah di SQL tadi gimana caranya, ya kayak tadi aja sih yang udah aku sebutin gitu. Jadi kalian juga bisa baca SQL tuh internet tadi kayak gitu. Coba-coba explore sendiri SQL-nya, query-query sendiri dari data-data yang kalian download dari internet. Nah setelah itu habis data analytics, habis SQL, biasanya mereka masuk ke ini EDA. EDA itu uh, ngolah data pakai Python. Tadi kan kalau sebelumnya pakai SQL kan dia bisa ngolah data ya, ngebersihin datanya pakai SQL gitu. Nah tapi biasanya habis itu masuknya ke Python. Jadi datanya ini coba diolah pakai Python. Jadi karena kalian udah punya basic SQL nih, kan tadi dari SQL kan udah bikin udah terbentuk lah pola pikirnya, struktur gitu. Bersih datanya gimana? Kira-kira untuk dapetin yang kita inginkan tuh apa-apa. Nanti pas masuk ke Python itu intinya sama, cuma beda bahasanya aja kayak gitu. Nah pas habis itu paling sama di Python kita bisa bikin grafik kayak gitu. Nah biasanya skill-skill yang dipelajari di bootcamp tuh kayak gitu untuk masuknya data analytics kayak gitu. Nanti pas di Python juga nanti tinggal, kan tadi sebelumnya udah belajar ini ya statistika dasar gitu. Di Python dipakai lagi nih statistikanya, tapi pakai program yang udah ada gitu. Jadi lebih gampang gitu. Seperti itu sih biasanya kalau mau berkarya data analytics, proses belajarnya dari statistik habis masuk ke Python gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada dari Kak Abdul. Seberapa penting data analis untuk perusahaan sekarang? Oke, seberapa penting data analis untuk perusahaan sekarang? Nah, cukup penting ya, karena kan data analis itu untuk tadi yang aku bilang, dia itu dapetin insight nih dari data untuk nanti membantu membuat keputusan atau membantu membuat keputusan atau membuat kebijakan gitu. Jadi misalkan kali data analis ini benar nih menganalisis datanya, dapat insight-nya benar, nanti bikin kebijakan yang bagus juga, entah itu untuk perusahaan atau untuk karyawannya. Dan itu nanti akan mendukung perusahaannya, apakah itu akan terus maju gitu ya, up atau malah turun gitu performanya. Jadi penting gitu. Karena kan mungkin banyak perusahaan kayak mungkin udah customer oriented gitu ya. Jadi mereka pengen tahu nih customer tuh lagi mengarah kemana pasarnya. Jadi data analis itu penting banget tuh buat nganalisis itu dan uh, bikin apa ya, keputusan berdasarkan data yang tadi kayak gitu.
Oke, terima kasih, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mirip-mirip sih, Kak, pertanyaan, cuman memang banyak banget yang nanya. Ini ada dari Kak Putri. Izin bertanya, Kak, data analis itu seperti apa dan posisinya gimana kalau bekerja di perusahaan? Dan cara agar menjadi analis yang baik itu gimana? Oke. Jadi, kalau kalian nyari, loker-loker gitu ya, posisi, data analis, itu jadi biasanya ada data analis yang, mmm, di prakteknya gitu ya, ada perusahaan yang dia departemen data analis gitu ya, atau tim data analis. Di mana satu tim ini, title-nya data analis, tapi mereka itu ngerjain, atau data-datanya itu dari tim-tim lain gitu, entah dari tim finance kah, atau dari tim, sales kah, gitu. Itu macam-macam, gitu. Tapi ada juga data analis yang itu kerja di tim yang spesifik gitu. Misalkan dia dia data analis tapi kerjanya di tim marketing. Berarti ya data yang diolah cuma tentang, market gitu. Ataupun misalnya kamu data analis tapi kerjanya di finance gitu. Berarti kamu kira-kira ngolah data si finance-nya gitu. Biasanya kalau, di perusahaan yang satu tim isinya data analis semua, itu biasanya job title-nya ya data analis aja gitu. Sedangkan kalau udah masuk ke tim khusus itu biasanya bisa macam-macam gitu nama-namanya, kayak gitu. Tergantung, nama ini apa sih, tapi intinya sama kerjaannya, cuma beda data, yang diolah aja gitu. Lebih Oh, spesifik gitu, beda sama tim data analis yang handle ke semua, divisi gitu. Nah, terus gimana oke. cara untuk, jadi data analis yang baik? Bikin keputusan atau bikin analisis, dapetin insight tuh yang sesuai dengan datanya gitu, nggak banyak bias ya bisa dibilang ya. Jadi kalau kamu menganalisis data terus dapet insight, ternyata insight-nya itu ada bias, itu nggak bagus karena nanti misalkan itu dibikin jadi kebijakan itu nggak works gitu nanti takutnya kalau ada bias seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ada dari Kak Gregorius. Pertanyaannya, saya pernah ikut kelas terkait data science, tapi menggunakan Python. Apa bedanya dengan SQL dan apakah saya harus belajar SQL dasar juga? Dan tolong jelaskan lebih dalam mengenai perbedaan antara data analis dan data scientist. Oke. Jadi apa bedanya, ngolah datanya pakai Python sama SQL? Sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Cuma kalau jadi di dunia kerja prakteknya itu biasanya kan nanti seorang data engineer itu kan akan nyiapin data yang siap dianalisis gitu ya, siap dianalisis gitu. Nanti bisa diambil aja gitu. Kalau misalkan data engineer-nya itu udah bersihin data dari data kotor sampai data bersih, tapi ternyata data bersihnya itu nggak cukup nih untuk data analis ambil gitu. Jadi misalkan data analis pengen data, ada apa ya contohnya, ada tabel products gitu, ada tabel customer, ada tabel order gitu. Nah, si data engineer tuh cuma bersihin 3 tabel ini doang, tapi nggak dijadiin satu gitu. Nah, untuk jadiin satu berarti kan mesti query lagi pakai SQL. Nah, misalkan data analis itu atau data scientist ternyata data yang mereka butuhkan itu butuh 3 tabel ini, mau nggak mau mereka mesti belajar SQL, mereka mesti ngambil data dengan SQL untuk menggabungin 3 tabel tadi kayak gitu. Nah, terus apa bedanya data analis sama data scientist? Jadi kalau analis itu uh, dia pakai metode statistika nih untuk dapetin insight. Metode statistika yang tadi aku bilang biasanya ini ya, uji hipotesis biasanya sering dipakai. Sedangkan kalau data analis itu untuk dapetin insight-nya mereka itu pakai yang namanya machine learning gitu. Jadi mereka nge-train machine learning terhadap data yang ada, habis itu ya udah dari data yang ada nanti didapetin outcome yang diinginkan kira-kira ke depannya akan kayak gimana. Sedangkan kalau dari data analis itu pakai uji hipotesis, kebanyakan kayak gitu bedanya. Oke, terima kasih Kak. Kita ke dua pertanyaan terakhir ya Kak. Selanjutnya ada dari Kak Adi. Hai Kak, sebelumnya terima kasih atas ilmu yang disampaikan di webinar malam ini. Izin bertanya Kak, antara data engineer, data scientist, dan data analisis, kira-kira tingkat kesulitan rendah dan tinggi yang mana ya Kak? Dan tools apa aja yang bisa digunakan untuk berkarir di data tersebut? Terima kasih.
Oke, kalau kesulitannya relatif ya. Jadi kalau aku bilang, misalkan kita ngomongin lowongan kerja tentang data scientist, data analis, itu kebanyakan job desk-nya kurang lebih sama gitu. Jadi susah mana juga gak ribet gitu. Karena kayak job desk-nya kok mirip-mirip gitu. Ini sebenarnya apa gitu? Apakah ini sama aja atau beda? Gitu. Jadi tingkat kesulitannya di mana? Bisa dibilang sama aja gitu. Cuma beda masalahnya aja nanti. Yang bikin sulitnya beda, tapi tingkat kesulitan itu sama aja. Terus kalau data engineer itu juga sama. Nah, kalau tadi kan data scientist sama data analyst itu yang masalah ini adalah yang akan bikin kira-kira sulitnya itu adalah di ngolah datanya gitu, analisis datanya. Sedangkan kalau data engineer itu gimana kalian ngerti, kan tadi kan kalian kayak udah bikin apa ya, pipeline gitu ya. Cuma kan sebelum kalian bikin pipeline tuh kalian mesti ngerti datanya gitu, ngerti apa struktur datanya kayak gimana, sistem database-nya tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi yang bikin pusingnya agak di situ sih. Jadi gue bilang tingkat kesulitannya sama aja gitu, cuma yang bikin sulitnya itu beda-beda. Terus Oke. tools apa aja yang bisa digunakan untuk berkarir di data tersebut? Nah, toolsnya bisa macam-macam ya, tapi kalau kita spesifik gitu, misalkan data engineer itu biasanya pakai yang namanya Hadoop, Hadoop Spark kayak gitu, biasanya itu yang populer dipakai. Terus kalau untuk data scientist, data analis itu biasanya mereka pakai Python buat analisis data. Data scientist juga kebanyakan pakai Python sih kebanyakannya. Ya dua-duanya juga sih sama, cuma beda tools yang dipakai. Kalau data analisis kebanyakan kayak import modul tentang metode statistika, sedangkan kalau data scientist ya import modul machine learning gitu. Terus kalau data apa ya? Tadi aku contoh business intelligence, biasanya tools yang dipakai buat bikin dashboardnya itu ada yang populer tuh ada 3, ada Power BI, ada Tableau, sama ada Google Data Studio atau Looker saat ini. Seperti itu tools yang bisa dipakai. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir tapi memang agak banyak ya kan di pertanyaannya, Kak. Oke, ada dari Kak Akbar. Yang Yang mana? pertama, software apa aja yang paling sering digunakan sebagai data analis di lapangan secara real? Yang kedua, permasalahan apa saja yang sering ditemui seorang data analis, apalagi sebagai seorang pemula? Kemudian yang ketiga, cara menemukan model apa yang cocok untuk menganalisa suatu data itu maksudnya seperti apa ya? Bisa tolong dicontohkan. Dan yang terakhir, selain belajar software yang disebutkan tadi, saya sering menemukan bahwa salah satu persyaratan yang harus dikuasai sebagai data analis adalah Python dan Scala. Apakah Python dan Scala itu lebih sulit untuk dipelajari jika dibandingkan dengan SQL? Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Yang pertama, software yang paling sering digunakan sebagai data analis di lapangan secara real time. Biasanya balik lagi perusahaannya itu pakainya apa. Jadi kadang-kadang selain ada biasa yang pasti bisa dipakai itu Python ya. Tapi balik lagi nanti perusahaannya itu ngasih tools apa untuk dapetin data real time-nya atau data yang untuk set analisis itu beda-beda. Tapi secara realnya yang pasti dipakai sama semuanya ya itu Python kayak gitu. Dan biasanya mereka pakai Jupyter juga, Python Jupyter untuk nyoba-nyoba analisis data kayak gitu. Terus masalah apa yang sering ditemui seorang data analis, apalagi sebagai pemula? Biasanya ini job desk-nya nggak sesuai dengan bayangannya kayak gitu. Kayak misalkan kamu daftar gitu, kerja sebagai data analis ini job desk cukup banyak banget, tapi pada faktanya nggak segitu banyak gitu. Atau kebalikannya, dikasih kerjaan di luar job desk-nya kayak gitu. Yang harusnya datanya, contohnya data analis kan harusnya itu kayak nganalisis data kayak dengan model apa data yang gede dengan metode statistika. Cuma tiba-tiba disuruh untuk bikin dong apa machine learning-nya, bisa nggak gitu? Dimana itu udah masuk kerjaan udah di luar data analis sebenarnya. Gitu kadang-kadang gitu sih. Soalnya sering temuin. Karena yang tadi lagi perbedaannya agak ribet gitu antara data analis sama data scientist. Terus yang ketiga, cara menentukan model yang cocok untuk menganalisis suatu data, maksudnya seperti apa ya? Jadi di sini misalnya contohnya kita menganalisisnya pakai metode statistika. Itu biasanya contohnya misalnya uji hipotesis ya. Misalkan uji hipotesis kan ada uji Z, uji T gitu sebagai contoh. Nah, kira-kira
untuk bisa pakai UZ ini, itu pasti ada persyaratan nih, datanya tuh harus kayak gimana, dia harus berdistribusi apa, kayak gitu. Nah, kalau itu cocok ya itu kita bisa gitu. Dan kira-kira outputnya mau apa, itu juga dilihat kayak gitu. Nah, terus kalau kita mau analisis pakai machine learning, itu juga eh, apa ya, dilihat gitu. Kayak data outputnya itu mau kategori atau continue gitu nilainya. Misalnya kayak kategori itu misalnya A, B, C gitu. Nanti kayak ini diprediksi ini A, ini B, ini C, atau diprediksi nilainya ini 1, 2, 1,5 gitu. Itu mesti dilihat juga. Jadi mesti dicari model yang cocok untuk outputnya tersebut. Kayak gitu. Biasanya dilihatnya dari outputnya. Terus yang keempat, selain bagi software yang disebutkan tadi, saya sering menemukan bahwa salah satu persyaratan yang harus sebagai data analis adalah Python dan Scala. Nah, terus apakah lebih sulit jika dibandingkan dengan SQL? Ini aku baru tahu, biasanya kalau data analyst tuh yang dicari tuh Python. Kalau Scala itu kebanyakan dipakai sama data engineer gitu, karena si Spark sendiri itu salah satu bahasa yang dipakai kayak Scala gitu. Jadi pasti kayak agak khawatir juga jangan nanti disuruh jadi data engineer juga kalau bisa Scala gitu. Soalnya jarang buat analis pakai Scala, biasanya untuk mengolah data, nggak bersihin data gitu. Terus apakah lebih sulit untuk dipelajari jika dibandingkan dengan SQL? Sama aja sih jatuhnya. Karena kan intinya kalau SQL kan gimana kita ngambil data ya, ngambil data, terus kita mau data apa, kira-kira prosesnya kayak gimana, kita tulis dengan SQL, terus misalnya kita mau pakai Python, misalnya ambil contohnya ngebersihin data gitu ya, itu sama prosesnya. Step-step yang kita ada di kepala kita pasti sama, cuma pas kita tumpahkan jadi coding gitu ya, entah coding SQL atau coding Python itu mungkin beda, tapi intinya sama. Nah, cuma kalau kita udah masuk ke bagian analisis untuk grafik-grafik, nah SQL nggak bisa, gitu kan? Biasanya pakai Python. Jadi mungkin di situ kalau kita bandingin scope-nya untuk apa, ya sama aja gitu. Tapi misalkan udah di luar scope-nya, ya Python akan lebih sulit gitu karena kan scope-nya lebih banyak yang bisa dilakukan dengan Python. Oke. Nah, pertanyaan Kak Akbar itu menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi kita hari ini ya, Kak. Karena mengingat waktu juga kita nggak mungkin bisa jawab lebih dari 60 pertanyaan. Nah, sebelum kita akhir webinar hari ini, kita bisa foto bareng dulu ya, Kak, berdua. Oke, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih banyak Kak Yudo atas materinya dan jawabannya. Semoga bisa bermanfaat nih buat partisipan kita hari ini. Amin. Ya. Semoga bisa ya belajar datanya. Amin. Tarik. Oke, nah mungkin kalau Kakak mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya, Kak. Oke. Dadah. Terima kasih, Kak.